Selamat sore. Ya sore Mbak, nanti ya. Ya shalom nanti ya Mbak. Saya lagi. Kenapa, Ya Mbak, bentar sibuk Mbak, dengan Mbak jangan keadaan kejam orang? Mbak. Ya saya emang kerjaan saya gini Mbak, kerjaan saya ini Mbak. Ini kerjaan saya Mbak ya. Saya digaji Yesus Mbak. Saya digaji Yesus untuk menginjili orang ya. Di sini teman-teman orang Kristen. Aduh, diam dulu napa sih? Kenapa sih kalian begini? Saya lagi tunjukin data bahwa genosida atau penjajahan di atas dunia itu validasi dari gereja dengan adanya doktrin interkaitera ini ya. Doktrin interkaitera ini dikeluarkan bulannya oleh kepausan. Coba buka mic Anda, bukakan cam Anda, lihat kalau source-nya ini tidak betul, tidak jelas. Coba saya minta tolong. Ini kalau ngomong sembarangan nih kalian pinter kali ya. Sekali lagi Anda bicara Pak Nijuk, Anda tidak layak di sini ya. Kalau Anda cara komunikasi. Ya, silakan Pak yang baru masuk. Menguntungkan dirimu aja. Saya tanya, data ini antitesisnya bahwa ini tidak layak digunakan, apa alasannya? Orang juga itu yang tulis. Oke, Bible-mu orang yang nulis bukan? Berarti nggak Iya, jelas tapi kitabmu. Sama Siapa juga penulis kitabmu? Siapa penulis kitabmu? Nah, Protestan kapan hadir? dari abad Kalau pertama. bicara dengan saya tuh yang jelas, jangan kau pakai Jangan jakunmu bicara ngomong. Protestan, Kristen. Saya tanya kamu, Kin apa arti malunya Kristen? jalan-jalan Siapa yang mau bicara? Yang mau bicara siapa? Ya kau 100 istri. Ya Matius 29 nomor 19 29 ada udah banyak cerita kau udah turun kau satu-satu. Siapa Kristen yang mau menghadapi saya? Satu-satu. Nah, Anda tahu tidak Jangan kamu parameter kebenaran? bicara tentang Tuhan saya. Oke, kayak mana Kalau kamu bentuk Tuhan tidak Anda? punya pengalaman pribadi dengan Bentuk Yesus, Tuhan Anda seperti apa? Bentuk Tuhan Anda seperti jangan apa? kamu bicara-bicara tentang Tuhan ini saya. ini contoh-contoh teman-teman ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Sejak kapan? Tunjuk kepada saya. Kapan Anda ketemu sama Tuhan Anda? Ini kayak Paulus nih teman-teman. Budak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Mandatuk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kan Nggak ada hak. Seandainya pun kakak mau pengen menyadarkan aku, dengar dulu kak. Kalau seandainya pun Ya. kakak mau pengen menyadarkan aku, nggak ada hak kakak mau menyadarkan. Soalnya gini loh. Memang nggak ada. kalau memang, Ngapain abang naik ke Tuhan sini? Yesus itu Abangnya kami mau percaya sebagai disadarkan. Tuhan. Enggak, Ada kan kupaksa aku abang kan naik ke sini. bertanya kenapa kan? Abang ini lucu kali loh. Iya. Kami Komal ini buka Komal menyadarkan. Di sini nama judul Komalnya aja mencerdaskan Oten, mencerdaskan orang Kristen. Abang naik ke sini tidak dipaksa, tidak Kan aku tadi ditodong-todong. berbicara seandainya pun, dengar dulu kak.
Karena aku kan Abang tadi nggak mau bilang cerdas pun seandainya nggak pun kakak apa-apanya mau aku. karena aku berbicara seandainya, bukannya aku tuduh kakak untuk Iya. menyadarkan aku. Seandainya Ya pun sudah, kakak sekarang abang mau ada rencana apa? kakak ataupun berbahasa. Abang mau apa Enggak sekarang? gini loh. Yang Apanya? kenapa sampai ke situ dipermasalahkan Oke, sementara karena kami Tuhan Yesus menjalankan itu program kami pemerintah, anggap Bang. sebagai Bang, Tuhan Bang, yang sudahlah, banyak janganlah curhat. mukjizat. Apalagi ini. Kami menjalankan program pemerintah untuk menghentikan perusakan peradaban dari orang-orang yang mencoba menyelewengkan diksi dalam KBBI, diksi dalam kitab suci, kata-kata yang tidak pernah ada mereka tampilkan kembali, kemudian mereka ajarkan. Ini yang kami coba tolak. Ini diizinkan di pemerintahan kita. Itulah gunanya ada sekolahan. Kenapa ada PAUD? Kenapa ada SD? Mengajarkan umat manusia agar berilmu. Kami berhak melakukan itu karena itu dilindungi oleh pemerintah. Abang kalau mau naik ke sini, kalau tidak mau abang turun. Kalau kita membahas kitab suci orang Kristen, kenapa? Karena saya pembelajar kristologi. Karena saya adalah orang yang membaca Biblos untuk apa? Untuk membuktikan apakah betul yang dikatakan Bang Tompul kalau dia memuliakan Yesus. Ternyata abang berbohong. Dalam Galatia pasal 3 nomor 13 contoh, ternyata abang percaya bahwa Yesus terkutuk. Saya hanya ingin membuktikan ketika kalian di hadapan kami semanis madu berbicara, kami kan umat kasih. Saya cari tahu, betulkah orang Kristen agama kasih? Setelah saya selidiki kitab suci abang, justru yang diajarkan membenci, justru yang diajarkan memaksa, justru yang diajarkan untuk mengancam. Jika seorang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, maka letakkan batu kilang di lehernya, tenggelamkan dia dalam lautan. Itu ancaman mengerikan, Bang, untuk menghabisi nyawa orang. Kenapa Dan berpasti siapa yang tidak kalau nanti kalau seandainya nggak mampu diskusi bagus-bagus, tidak usah ya. Saya di sini ingin Nggak, nanti maksudnya, kalian nggak. kalau Saya nggak suka. Kalau saya turunkan dulu. Saya mau sama orang yang bisa ngomong aja. Yang nggak bisa ngomong nggak usah. Bang Tompul bisa bicara. Ini ada pendeta juga. Pastor Suat, ada Pastor Iya, Suat. tahu. Bawa ayat Bental seperti dulu, itu. bental. Nah, kan ketika kalian mengaku kepada kami, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Ya, seorang ini, pun Kak. yang bisa melalui ke Bapak. Dengar. Bentar dulu lah abangku. Bang, kalau curhat bayar 3 juta lah Udah sama aku lama lah. kok, bentar-bentar lagi, udah lama kali Ya aku abang dengar. ngapain ke sini? Abang ngapain ke sini kalau nggak mau dengar turun lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pelan-pelan. Tolonglah Ustadz Abu bercurhat dia sama aku. Aku mau diskusi. Pening kita, pening. Kau turun, Pastor Suat, kau turun. Nggak tahu kita. Takut dia sama aku. Abang Tompul maunya apa sekarang? Kalau mau diskusi, kalau tak mau diskusi pun tak apa-apa. Abang nonton saja typing di bawah. Adakah Isya sunat? Coba tunjukkan, Rifa. Nggak ada Nabi Isa nggak sunat. Yaudah, kau anggap aja Tuhan kau nggak sunat. Udah ya, Tuhan kau nggak sunat berarti. Udah, silakan Tompul. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan Tompul. Ini toh? Kita ke sana ya. Ya, satu-satu. Nah, Tompul masih lanjut. Kalau enggak, biar saya mau membawa kajian. Oke, Bang Tompul standby aja. Sini aja lah Bang dulu Bang. Nanti adik kasih abang minyak kemiri nanti untuk penumbuh rambut abang. Mau abang? Tapi abang bayar 150.000 ya. Ongkirnya 50, harganya 100 ya. Baik teman-teman, perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Komal ini sudah terbiasa kita buka hampir setiap hari. Apa lagi Bang? Apa abangku? Udah. Yaudah diam dulu ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami hadir di ruang publik untuk mencerdaskan anak bangsa dalam sisi keyakinan, dalam hal teologi, dalam hal kristologi, perbandingan agama. Apa guna dan tujuan kami? Tidak lain tidak bukan hanya ingin berbagi wawasan seputar agama dan juga ingin mencoba mendiskusikan dengan cara baik-baik bermartabat agar tidak terjadi penghujatan seperti yang terjadi di komal-komal umat Kristiani yang membawa ayat-ayat Allah kemudian mengolok-oloknya. Maka kami bertanggung jawab untuk meluruskan sudut pandang kalian yang keliru tentang agama kami. Namun ketika kami mengutip kitab suci kalian, kami serahkan pemahamannya kepada kalian dengan catatan jangan tipui kami dengan diksi-diksi yang kalian selewengkan. Gunakan kaidah ilmiah karena itu adalah standarisasi kebenaran secara universal. Kalau kalian membawa asumsi pribadi, tidak perlu itu disampaikan di sini. Silakan kalian cari gereja terdekat, kalian buat denominasi sendiri dan kami jangan diajak-ajak untuk menyembah anak Tuhan kalian. Untuk menyembah Tuhan yang anak.
atau anak Tuhan? Ya, Tuhan yang beranak, atau anak yang adalah Tuhan, atau bapak adalah anak adalah bapak, terserah suka-suka kalian. Intinya silahkan masuk ke Komal ini, jangan menghujat, diskusi bagus-bagus. Ada saya, ada Cak Tata, ada Ustadz Abu Hadid, ada Bang Datu, tukang ngacak-ngacak biasanya. Dan buat kalian yang mungkin mengalami kebotakan, fase-fase kebotakan, jangan lupa beli minyak kemiri saya yang bening dan yang minyak kemiri bakar, yang botak. Silakan yang botak diorder. Silakan bertanya yang non muslim. Yang non muslim bertanya. Arul, halo. Ya, sore Kak. Selamat sore Alur. Pertanyaan pertama Alur ya. Pertanyaan pertama saya catat. Ya, saya hanya mau menanggapi saja terkait tadi Isa Bentar. Di sini di hadapan saya umat Kristen tidak perlu menjelaskan doktrinnya karena saya sedang tidak membutuhkan itu. Kalau mau mendengarkan doktrin kalian, saya lebih baik baca Katolisitas Sarapan.org karena saya tidak mau mendengar satu persatu doktrin kalian. Saya melanjutkan pertanyaan. Mau diskusi sama saya? Saya? Syaratnya harus berdata. Kalau tidak berdata boleh dengan catatan atau dengan Ustadz Abu Hadid. Dengan saya harus berdata. Kalau tidak berdata bertanya saja ya. Iya, bertanya. Oke, silakan bertanya. Pertanyaan pertama. Iya, kalau menurut keyakinan kakak kan Yesus itu adalah Isa, iya kan? Saya harus jawab itu. Pertama, kita tiga agama ini, Maltindo di mute dulu. Tiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, sebenarnya membicarakan satu tokoh yang sama, tapi dengan perspektif yang berbeda. Pahami itu baik-baik ya. Perspektifnya berbeda. Perspektif menurut Yahudi, tokoh ini adalah tokoh yang sangat rendah, hina, nista, ya, dari Belzebul, ODGJ, orang yang kerasukan iblis dan penyihir dan segala macam. Sementara atau terkutuk. Sementara menurut orang Kristen, dia plus terkutuk plus juga Tuhan, plus hantu pada saat bersamaan, plus Tuhan pada saat bersamaan, adalah manusia pada saat bersamaan dan Tuhan pada saat bersamaan. Kalian adalah orang yang bertentangan secara logika doktrin kalian. Tapi kami umat Islam diberitahukan oleh Allah bahwa dia adalah manusia mulia yang diutus kepada kaumnya Bani Israel menyelamatkan mereka dan beliau adalah utusan Tuhan. Itu perbedaan kita bertiga. Sumber pengetahuan kami dari Al-Quran yang kami bisa buktikan adalah firman Allah. Sumber pengetahuan kalian dari kitab yang di kanon yang tidak tahu siapa penulisnya, yang bercampur isinya. Silakan. Iya, begini Kak, tadi kakak sudah sampaikan bahwa tentang Yesus ini diceritakan oleh tiga keyakinan besar, Yahudi, Kristen, kemudian Islam. Kemudian saya membagi itu, kekristenan dan Yahudi itu sama-sama datang dari bangsa Israel ya, dari orang Yahudi. Karena siapa bilang? Tunggu. Saya tidak suka. Ini kenapa saya selalu membatasi teman-teman yang ngobrol sama saya itu minimal berdata. Tolong tunjukkan kepada saya kalau Kristen itu keyakinannya berasal dari orang Yahudi. Tertulian bukan orang Yahudi. Dia yang mengajarkan konsep Trinitas. Ya, saya nggak suka begini. No, saya mau yang Yesus itu orang Yahudi. Para Yesus betul muridnya orang Yahudi. Pada umumnya Betul. sebagian besar itu orang Yahudi. Tapi Kristen bukan dari Yahudi. Jangan begini. Nggak bisa seperti itu. Kamu bawa data. Kekristenan itu berangkat dari tengah-tengah orang Yahudi. Tunjukkan data. Apanya yang dari Yahudi? Apa yang Yang mau dari Yahudi ditunjukkan apanya? data? Loh, Oke, saya tanya. Kitab sucinya dari Yahudi, betul? bagaimana? Kitab suci kalian dari Yahudi bukan? Dari kitab Yahudi? Ya kalau kita berbicara hukum Taurat, kalau bicara Saya Taurat, bertanya, apanya yang dari Yahudi? Dari semua elemen yang ada di Kristen, baik kitab suci, doktrin, dan kecuali Tuhan ya. Kalau Tuhan kalian orang Yahudi, apanya yang Yahudi? Ya, terus apalagi yang Anda tolak? Apa arti Kristen? Kan pengikut Saya akan Kristen. jelaskan. Baik. Kristen itu kan pengikut Yesus. Terus Oke, Yesus saya ini orang mana? jelaskan. Pengikut Kristus itu adalah klaim. Saya ngikutin dia loh. Itu belum tentu. Mari kita buktikan kamu pengikut atau penyesat ajaran dia. Mari kita buktikan. Kalau kamu bicara tentang Yahudi, saya akui Yesusmu itu orang Yahudi. Ya, tetapi kitab sucinya yang kalian ambil punya orang Yahudi, betul tidak kalian anggap kitab ini suci? Kalau kalian menganggap kitab ini suci, bagaimana kalian memperlakukannya? Bukankah kitab itu telah expired menurut kalian? Bukankah kalian hukum-hukumnya berada di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama? Maka yang kalian bilang ajaran kalian, yang mana doktrin dari Yahudi? Doktrin Trinitas, siapa yang membawa? Orang Yahudi? Orang Yunani?
Doktrin dosa waris, ada orang Yahudi yang ngajarin. Siapa orang Yahudi yang ngajarin? Ajaran kalian itu tidak sama dengan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengenal dosa waris. Yesus tidak mengenal Trinitas. Yesus tidak mengenal Tuhan tiga sama seperti yang kalian imani. Yesus tidak mengajarkan berjoget-joget di gereja. Yesus tidak mengajarkan seperti yang kalian lakukan. Nah, yang saya maksud adalah ajarannya atau orangnya. Kalau orangnya betul, Yesus dari Yahudi. Tapi ketika orang yang dari Yahudi ini mengajarkan sesuatu, apa kalian betul-betul mengikuti ajarannya? Itu kita bahas di sini. Jadi kalau kalian mengklaim sebagai pengikut Yesus, itu kan hanya klaim. Unitarian mengaku pengikut Yesus. Orang Sabelian mengaku pengikut Yesus. Ebionet mengaku pengikut Yesus. Bahkan Yesus berkata, penyesat dan nabi palsu itu membawa-bawa nama Yesus. Semua juga pengikut Yesus. Serigala berbulu domba itu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nah, masalahnya untuk memilah mana yang tersesat, mana yang betul membawa ajaran Yesus, mari kita buktikan. Cara membuktikannya apa? Cocokkan pemikiran dan ajaranmu dengan kitab suci yang ada dalam kitabmu itu. Mari kita bahas. Mana dasar yang kau gunakan dalam kitabmu untuk mengatakan doktrinmu itu benar didukung oleh kitab sucimu? Mari kita bahas. Mana lebih banyak bantahan terhadap doktrinmu atau support terhadap doktrinmu dari ayat-ayat dalam kitab suci? Mari kita bahas. Inilah kenapa kita perlu diskusi ilmiah menggunakan data. Kalau hanya bicara membawa doktrin pendeta dan gereja, jangan di sini. Ini tempat dialektika lintas iman, bukan gereja. Silakan. Ya, silakan. Oke, ya. Saya dari tadi belajar untuk diskusi yang baik ya. Jadi saya dengar, mudah-mudahan kau juga bisa dengar dengan baik Kak ya. Karena saya sudah berapa kali masuk ke Komal ini, tidak pernah mau mendengar dengan baik. Nanti langsung dipotong-potong. Oke. Ya. Jadi kalau dikatakan Kristen, berarti dia pengikut Yesus. Kemudian pengajaran yang mana kakak bilang? Loh, hukum kasih itu kan pengajaran dari Yesus. Inti daripada pengajaran Yesus itu adalah hukum kasih. Kemudian kalau kakak bilang, enggak, Yesus enggak mengajarkan tentang bla 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 bla. Loh, itu dia mengajarkan hukum-hukum orang Yahudi. Yesus itu memberikan perintah loh, untuk memeteraikan diri kamu sebagai adalah muridnya, sebagai pengikutnya, sebagai pewaris kerajaan surga, maka berikan dirimu kan, berikan dirimu untuk dibahas. Saya mau data bang, yang di bawah belajar. Oke lanjut. Teman-teman perhatikan ya, itu kenapa saya selalu bukan sombong, memberikan memberikan parameter siapa yang layak ngobrol sama saya. Itu bentuk menghargai diri dan ilmu, teman-teman. Saya baca buku, baca literasi, bergadang sampai membaca tafsir ulama, itu tidak sedikit. Tiba-tiba apa poin yang mau Anda tolak? Saya kan dari tadi minta data. Di Komal ini data itu adalah lebih tinggi daripada kalian. Data lebih tinggi daripada umat Kristen di Komal ini. Kenapa saya katakan begitu? Umat Kristen berbicara tanpa data itu sama saja merendahkan kitab suci kalian. Karena dalam Amsal pasal 3 ayat 5, bersandarlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, jangan yang bersandar mana kepada pengertianmu sendiri. Apakah Yesus ya, data yang mana? Coba. Yang mana yang Coba. tidak ada datanya? Datanya, oke, saya ulangi perkataan Anda, saya catat. Pertama, Anda bilang Kristen itu mengajarkan mengikuti ajaran kasih Yesus. Coba datanya tunjukkan ke saya, ajaran kasih seperti apa yang kalian ikuti, yang diajarkan Yesus. Silakan, data dan juga implementasi. Kalau kami ini sholat, kami sholat, Nabi Muhammad juga sholat dalam Al-Quran, dalam hadis. Kami puasa, Nabi Muhammad juga puasa. Nah sekarang, ajaran kasih yang diajarkan Yesus, bagaimana caranya yang kalian ikuti? Silakan. Kok caranya? Ajaran kasih itu, kalau seandainya tidak ada pengajarannya dari Yesus, jangan kau klaim kau mengikuti Yesus. Bagaimana ajaran kasih menurut Yesus yang sudah kau ikuti, yang masuk ke dalam rumusan ajaran gerejamu? Coba, yang mana? Satu? Kalau cuma ngeklaim aku juga bisa. Oke. Mana satu? Ya, cara ajaran kasihnya apa? Coba. Iya, firman itu, kasih itu. Saya tidak minta definisi kasih. Saya minta ajaran kasih menurut Yesus, yang diajarkan Yesus caranya seperti apa? Coba. Bagaimana cara ajaran kasih menurut Yesus? Kalau ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Jangan kau berbohong. Yesus ketika ditampar pipi kiri, bohong. Ini lagi bohong. Dibohong nih. Loh, terus? Ya, mari kita lihat. Saya akan menunjukkan kebohonganmu di sini ya. Nih, saya akan tunjukkan. Silakan. Ya, saya persilakan kamu untuk lebih banyak bicara, silakan. Oh iya dong, orang berdata lebih banyak bicara nggak apa-apa. Nih, Saya juga perhatikan. sampaikan dengan data kok.
tunjukkan Data datamu. apa? Betul nggak? Dari tadi nggak? Perhatikan. Ya. Kamu Diam, serius nih. membuka datanya? Berdata tuh begini. Berdata tuh begini. Jangan kau berbohong sama aku. Di situ penulis kitabmu menambahkan Kamu yang jangan perkataan. menyesatkan kok berbohong. Loh, kamu Kamu berbohong serius? itu mengatakan Kamu serius? ini saya lagi tunjukkan dengarkan datanya, buktikan kalau saya tidak berbohong. Kamu bilang tadi apa? Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Memang ada tertulis menurut pengarang kitabmu bahwa Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tapi apakah Yesus menjalankan? Tidak. Kau tengok ini. Ketika Yesus itu ditampar, apakah dia berikan pipinya sebelah? Tidak. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ada dia kasih sebelah lagi pipinya? Tidak ada. Jadi ajaran yang mengatakan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, itu ajaran yang belum tentu diajarkan Yesus. Kenapa? Atau kau mau menuduh Yesus hanya mengajarkan ajaran berat kepada muridnya, tapi dia tidak mampu menjalankan? Apa yang Yesus ketika ditampar, Apa yang bertentangan dengan perintah dengar. Kalau kau tidak mampu mendengar omonganku, kau akan bertanya 10 kali. Dengar. Kamu kan tadi ini menyampaikan ketika dia ditampar pipinya, kemudian dia mengatakan ada engkau tidak, menampar Mbak aku. Niju, jangan Dia di- tidak yang lain membalas, dulu. kan? Artinya menampar pipi kanan Jangan pipi kiri menipu. itu kan jangan membalas. Kau Yesus jangan ada tipu membalas lagi. rupanya. Jangan kau tipu Ada nggak lagi. Yesus? Ayat saya akan bacakan ayatnya. Apabila ditampar pipi kiri ya, ini pendusta nih, ini yang nggak bisa nih. Nih ya. Kau pikir itu satu ayat itu, hah? Kau pikir jangan membalas itu? Mana ayatnya Iya, Yesus ini nih. membalas ketika dia ditampar? Mana ayatnya? Coba Dengar tunjukkan. dulu kalau Tidak kau ada. Hei, kau Kamu ngomong sama menafsirkan orang yang dengan cara berpikirmu. Hei, kau Selamat tahu sore, nggak? selamat sore. Niju, diam dulu lah Pak. Saya lagi ngomong sama orang pendusta ini loh, orang yang mempelintir Kamu yang kita. pendusta. Kamu Matius yang 5:39. pendusta. Tunjukkan Mari kita ayatnya buka di mana data. Yesus ada Mari, membalas ketika ada orang melakukan Dengar kejahatan dulu, samanya. Coba yang tunjukkan. berdusta apa ini? Yang berdusta itu kamu. Saya membuktikan kamu berdusta. Matius pasal 5 nomor 39, kita buka ayatnya ya. Ya, Matius buka. pasal 5 nomor 39. Ini yang saya tidak suka didustai ini, bagian ini. Lihat, perhatikan ya. Mana didustai? Tidak ada mana. Kau kalau seandainya nggak bisa kau mendengarkan, kau turun aja. Orang ngomong kau potong. Nanti kau tanya 10 kali apa maksud aku. Nih ya, nih di sini kau dengarkan baik-baik apa kata di sini penulis kitab Matius mengatasnamakan Yesus. Tetapi aku berkata Sampai kepada 15. diam dulu kau. Congor aja dari tadi nggak bawa data. Giliran bawa data kau sibuk. Mana ada? Ini bisa kau baca ini. Minimal kau juga buka ayatnya. Kalau ke di sini kau bisa lihat. Kau bisa Minimal lihat dulu. Ini apa? Ini data loh. Perhatikan teman-teman. Saya tidak butuh orang ini untuk dicerdaskan. Saya butuh orang 2,4 yang melihat. Ya kau diam. Bagaimana aku bisa mengajarkan kau sementara kau sibuk aja dari tadi. Udah diam kau ya. Nah, teman-teman, kebohongan si Arul ini seolah-olah dia menggabungkan dua diksi. Perhatikan ada dua diksi di sini, teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat ya. Ini perintah nih. Larangan, jangan kamu melawan. Ini satu diksi, teman-teman. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Oke, kita anggaplah Yesus mengikuti ajaran ini. Tapi bagaimana dengan ini? Ini perintah. Di sini selain Yesus memberikan larangan untuk melawan, dia juga memerintahkan untuk kalau ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Sejak kapan diksi pertama ini adalah penjelasan yang di atas? Ini dua diksi yang berbeda. Yang satu adalah larangan, yang satu adalah perintah. Kau pikir aku nggak bisa bahasa Indonesia? Jangan tipu ya aku. Nah, ketika di diksi ini ada tambahan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini perintah. Ternyata Yesus sendiri tidak mengajarkan hal itu. Kenapa? Dia tidak menjalankan ajarannya. Waktu dia ditampar, memang dia tidak membalas, tetapi dia tidak memberikan pipinya yang sebelah lagi. Sementara di sini bukan hanya satu diksi, dua diksi. Jangan melawan, itu satu diksi. Larangan, perintahnya kalau ditampar balik kasih yang sebelahnya. Itu perintah. Jangan bodoh-bodohi saya lah. Saya baca kitabmu. Nah, yang saya tanya itu, ketika kalian umat Kristen Di mana di situ ada kata Yesus melawan ketika dia dianiaya? Tidak ada kan? Kan tidak ada. Itulah maksudnya. Diksinya bukan Pipi itu, Bang kanan, Arul. ditampar Diksinya pipi bukan kanan. itu. Dengar.
diksinya bukan itu. Kata Yesus, jikalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tapi malah Yesus malah protes. Itu diksinya. Paham? Artinya itu kan kamu jangan melawan. Dan memang Yesus kan memberikan dirinya sampai dia dicambuk, ditampar di ludahnya. Saya Ada kan dia tidak melawan? mempermasalahkan dia Nah, terus? tidak melawan. Yang saya permasalahkan Kamu itu ketika dia cari-cari kesalahan Aduh, namanya. udah turun ya, supaya- yang lain aja, lain turunkan. Nggak. Kalau Nggak seperti sanggup Bang kamu Zuma memang, bilang, nggak pernah ya nggak kamu sanggup sanggup aku. diskusi Ya, sama saya. nggak sanggup, mending ngomong sama dogi aku ya, sama kucing lebih baik ngomong sama daripada sama Oh, kau ya, serius. Ya, kata Bang Zuma, kau cari cermin, kau kasih lipstik pantatmu, kau kasih bedak pantatmu 2, kasih lipstik duburmu, kau ngomong sama pantatmu, kata Bang Zuma gitu tadi malamnya. Kayak gitu aja ya Arul ya, nggak bisa berhenti kau ngomong. Saya sedang mengkritisi perintah Yesus. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Itu yang saya tanya. Apakah itu ajaran pemanis buatan? Apakah itu ajaran yang sok-sok terdengar indah tapi tidak bisa dilakukan? Bahkan Yesus sendiri tidak melakukan itu. Ketika andai dia suri tauladan yang baik, ketika dia bicara dia lakukan. Ayo kita ditampar pipi kiri kasih kanan ya. Giliran dia ditampar malah apa salah saya katanya. Artinya ngajarin orang tapi nggak bisa menjalankan. Ngapain itu? Nah, ini yang saya maksud, saya kritisi. Nah, kalian yang mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa ajaran kalian ajaran kasih, saya mau tunjukkan kepada saya implementasi ajaran kasih yang dilakukan mayoritas Kristen sepanjang sejarah. Kenapa? Justru saya bisa menunjukkan mayoritas orang yang paling banyak menghabisi nyawa orang adalah agama Kristen. Inkuisisi 500 tahun, kolonialisme ratusan tahun, genosida paksa, asimilasi paksa itu dari Kristen dan itu divalidasi oleh gereja. Maka ketika kalian mengklaim ajaran kasih, jangan kalian mengklaim saya kan kasih. Kalian pribadi, kami tidak bisa membuktikan kalian betul. Kalian hanya mengklaim. Makanya saya tanya, alasan Kristen dikatakan ajaran kasih apa? Tolong tunjuk alasan. Pertama, dalil bahwa kalian betul-betul dikatakan ajaran kasih apa? Karena kalian diajarkan kasihi musuh. Ajaran kasihi musuh bukan ajaran benar. Kenapa? Bagaimana mungkin kalian berpihak kepada penjahat tapi tidak kasih kepada korban? Ketika kalian melihat ada orang sedang mentusbol anak kecil, kalian kasih kepada pelaku. Sama anaknya kalian nggak kasih. Karena kalian tidak menghakimi orang yang melecehkan anak tersebut. Kalian ini adalah ajaran yang berpihak kepada penjahat, bukan kepada korban. Karena Yesus datang untuk pendosa menurut iman kalian. Ini jangan fitnah kamu. yang mana yang fitnah? Yang mana yang fitnah? Semua Yang mana yang fitnah? narasimu. Satu saja tunjuk, satu Nah, saja yang tunjuk. Mana? kamu bicara tentang kolonialisme. Di mana coba para penjajah dia pernah menyuarakan nama-nama Yesus, kemudian dia menembaki orang-orang. Coba di mana? Tidak ada. Oke. Jangan kamu kaitkan penjajah. Oh, tidak ada. Saya buka jangan data kamu dulu dong. kaitkan. Ini Dengar datanya saya dulu. buka. Jangan kamu kamu kaitkan tanya. penjajah. Oke, tunjukkan datanya. Ini Mereka saya tunjuk menyebut data. nama Oke, Yesus, kemudian mereka membunuh. Coba, tunjukkan. Oke, diam dulu kau, diam kau. Kau minta data sama aku, salah orang. Kau lawan siapa kau ini ya? Kau pikir aku orangnya banyak diam congor kau. punya. Ya, tunjukkan data ya cepat. Ini Saya aku tunggu. tunjukkan data, kau diam ya. Teman-teman perhatikan, mantap ini kayak gini ya. Perhatikan teman-teman, Masya Allah ya. Saya akan tunjukkan teman-teman pertama situs, yang kedua adalah buku saya tunjukkan. Kita belajar dulu di sini ya teman-teman ya, belajar. Perhatikan baik-baik teman-temanku terkasih, tercinta dan tersayang. Kolonialisme teman-teman. Teman-teman perhatikan, buka ini data. Ini dari The Gilder Lehrman Institute of America History Resources, The Doctrine of Discovery tahun 1493. Perhatikan, let's we Cikidot ini ya, Cikidot ini teman-teman, Cikidot mamam nih data ya. Kalian ngelawan siapa kalian? Kalian pikir kami sama kayak kalian yang ngomong cocokmologi aja dari tadi ya? Nih ya, tunggu kita translate dulu guys. Duh, nggak lama guys, bentar ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah doktrin. Doktrin ini dikeluarkan oleh Bula bicara Kepausan. doktrin? Buktinya di mana? Penjajah, mereka membunuh dengan mengata-ngatakan nama Tuhan. Bisa nggak orang ini dulu dikarungin dulu? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa ngarungin orang dulu? Kita lagi baca data, dia mengganggu loh. Kita lagi nunjukin data. Kamu kok bicara doktrin? Apa ini orang ini kok DGJ kok kayaknya? Kok kau kejang sih dibacakan data? Perhatikan teman-teman ya. Ini Katolik punya. Aduh, ini laptop aku pun. Bentar, aku translate dulu ke bahasa Indonesia guys. Ini adalah Bula Kepausan teman-teman. Mana nih nggak bisa ditranslate pula. Udah, baca Inggrisnya aja lah. Susah ditranslate.
Teman-teman, ini bula yang dibuat oleh orang-orang Kristen dari gereja Katolik. Ini bulanya, ini dokumennya. Malam Mbak, Di mana? selamat sore. Ya, sore Mbak, nanti ya. Ya, shalom nanti ya Mbak. Saya lagi. Kenapa Ya, Mbak bentar sibuk Mbak, dengan Mbak, jangan beberapa kerjaan orang? Mbak. Ya, saya emang kerjaan saya gini Mbak, kerjaan saya ini Mbak. Ini kerjaan saya Mbak ya. Saya digaji Yesus Mbak. Saya digaji Yesus untuk menginjili orang ya. Di sini teman-teman orang Kristen, aduh, diam dulu kenapa sih? Kenapa sih kalian begini? Saya lagi tunjukin data bahwa genosida atau penjajahan di atas dunia itu validasi dari gereja dengan adanya doktrin interkaitera ini ya. Doktrin interkaitera ini dikeluarkan bulannya oleh kepausan. Lagi ngomong, saya nggak suka ada orang yang saya lagi tunjuk data. Kalian pikir nggak berkorban cari data ini? Rindu perang Orang salib kami deh. tunjuk data kok kalian sibuk sih dari tadi. Rindu perang salib. Diam dulu. Rindu Bisa perang nggak salib diam aku. dulu? Turun kau dulu lah. Geli dengan Turun kalian ini. Nggak usah dinaikkan orang-orang yang kurang ajar ini. Orang lagi ngomongin data. Ini data nggak bisa ditranslate lagi nih. Mana pula nih ya? Di mana? Aku baca dulu pakai bahasa Inggrisnya. Itu nggak jelas itu. Ya, oke. Coba, apa alasan Anda bilang data saya nggak jelas? Ini dari The Gilder Lehrman Institute. Anda punya antitesis nggak membatalkan ini? Coba buka mic Anda. Anda bisa nggak punya antitesis nggak? Anda tahu data ini siapa yang tulis? Coba tunjukkan doktrin interkaitera ini tidak pernah dirilis oleh kepausan. Coba tunjukkan antitesisnya bahwa saya salah. Cepat. Kalian dari tadi bicara nggak pakai data, giliran kami pakai data. Sibuk kalian mengkritisi data yang kami tampilkan. Kalian bilang nggak jelas. Coba, Anda bilang tidak jelas. Saya tanya sama Anda, The Gilder Lehrman Institute ini data yang ditulis oleh siapa? Blogspot kah ini? Coba tunjukkan antitesisnya. Apa bukti kalau ini nggak layak diterima? Coba buka mic Anda, bukakan cam Anda. Lihat kalau source-nya ini tidak betul, tidak jelas. Coba, saya minta tolong. Ini kalau ngomong sembarangan nih kalian pinter kali ya. Sekali lagi Anda bicara Pak Nijuk, Anda tidak layak di sini ya. Kalau Anda cara komunikasi. ya, silakan Pak yang baru masuk. Menguntungkan dirimu aja. Saya tanya, data ini antitesisnya bahwa ini tidak layak digunakan, apa alasannya? Orang juga itu yang tulis. Oke, Bible-mu orang yang nulis bukan? Berarti nggak Iya, jelas tapi kitabmu. Sama Siapa juga penulis ada kitabmu? teman. Siapa penulis kitabmu? Itu dari Itu keturunan Saya keturunan. tanya, antara kalian berdua siapa yang mau maju dulu? Diilhamkan Roh Kudus itu. Oke, tunjuk sama saya tunggu dulu. data kalau penulis Itu kitabmu diilhamkan Islam abad ke-6 baru muncul. Aduh, ini Tuhan kau baru muncul di abad pertama. Kenapa kau malah? Kalau Anda bantah Kristen sebuah kayak data, gini? bantah dengan data ini. Jadi kita tidak ada diskusi-diskusi congok-congok di sini. Siapa Anda abad kalau merasa pertama? pintar, Kalau itu abad ke-6. Kau Kristen apa? Protestan itu Protestan itu di abad ada ke-16. Iya. Ini Amadeusnya nggak bisa, ngapain dinaikin? Nggak usah, dia nggak bisa berhenti bicara ini. Yang satu-satu aja. Malu Ustaz saja Arif, kau. host. Datu itu. Coba kau tunjuk, Bang Bukan, Datu bukan jangan aku, semua. bukan aku, Orang bukan dua aku, orang bukan Kristen aja udah kayak ngajar Itu anak Datu, PAUD 1.500 orang bukan loh. aku yang bikin. Henry, kau Kristen Protestan, kapan mulanya Kristen Protestan itu hadir? Kapan? Protestan wujud akibat daripada Kapan? Abad berapa? Kapan berapa? Protestan muncul? iya dia berbeza tapi ajaran dia tetap sama. Saya tanya Protestan kapan Abad hadir? berapa? Sabar Bang Abad Datu. berapa? Bang Datu, nanti kita nggak main kroyon Bang Datu. tahun saja kamu sudah guna. Saya tanya Alkitab Protestan kapan dari hadir? abad Kalau pertama. bicara dengan saya tuh yang jelas, jangan kau pakai Jangan jakunmu ngomong. Protestan. Kristen. Saya tanya kamu, Makin apa arti malunya Kristen? ajaran-ajaran Siapa yang mau bicara? hidup Yang mau dari bicara dulu siapa? aja. Ya kau 100 istri. Ya Matius 29 nomor 19 29 ada udah banyak cerita, kau udah turun kau satu-satu. Siapa Kristen yang mau menghadapi saya? Satu-satu. Jangan kalian kayak binatang di sini. Ini kau mau teredukasi. Iya. Venom, Siapa yang mau bicara? Venom. Iya, Venom, silakan. Ini bapak ini, saya mau sama bapak ini nih, Venom ini ya. Iya, Bapak nah. Venom, Iya. besarkan saya sama dia, saya hatuha sama dia, Ustaz Arif. Saya suka nih kalau orang-orang yang berani mengkritisi data nih. Ya, silakan buka cam Anda, tunjukkan kepada saya apa alasan bahwa The Gilder Lehrman Institute of American History yang adalah sebuah Belum bisa deh. website. Dengan orang macam kalian itu Belum bisa deh, belum bisa deh. Terus Belum kalian bisa deh. minta petunjuk dari Aduh. Apa katamu ini? Kok kau malah baca mantra kau di sini, Pak? Tidak ada roh kudusnya Kalau katanya Uni. diskusi itu pakai data.
Kan dari tadi saya sudah bilang, kalau kalian tidak punya data, tidak usah kalian ngomong. Mending kalian sana, pergi kalian di gereja. Saya pikir hebat bapak ini tadi. Saya udah berharap loh. Saya serius loh. Saya sudah berharap. Karena dia kayak pakai jas dia nih, pakai dasi dia kan. Nah, saya pikir bapak ini hebat nih. Oke, mari kita diskusi bagus-bagus. Coba, apakah kitab Anda itu diilhami Roh Kudus? Betul, diilhami Roh Kudus? Kalau kau tahu. Saya tanya dulu. Saya tanya, kitab Anda diilhami Roh Kudus nggak? Kok malah ketawa? Jelas tidak diilhamkan Roh Oke, Kudus. oke, buka Lukas pasal 3 nomor 23 silakan. Bukan baca lah. Biar tahu. Oke, mari kita baca. Mari teman-teman. Oh, saya tahu kitab Anda. Mungkin Anda yang nggak tahu. Ya, mari kita lihat teman-teman. Bapak, silakan jelaskan ke saya. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, anggapan orang ini ilham dari Roh Kudus kah? Itu kan narasi orang itu ditulis. Oke. Jadi orang. ini pendapat orang yang benar atau pendapat orang yang salah kalau dia anak Yusuf? Menurutmu? Loh, Anda punya Roh Kudus katanya. Katanya Anda lebih paham kitab Anda dari saya. Ya kan? Saya lagi nanya. Sekarang kau Kalau yang menurut saya, sekarang oke, Anda dulu kalau yang Anda tanya ke oke, saya tafsir. Oke, berarti Anda suruh saya memahami ya. Kalau menurut Ya, paham pemahaman itu. saya, kitab Anda ini adalah kitab yang mengambil hasil gibahan manusia yang tidak jelas. Pertama, anggapan orang ini hanya anggapan. Kedua, orangnya juga tidak tahu siapa. Bahwa orang-orang pada waktu Yesus hidup itu dia dianggap sebagai anak kandung Yusuf, karena di sini tidak ada kata anak tiri atau anak angkat. Yang namanya anak Yusuf ini adalah laki dari mamanya. Maka orang-orang sejaman Yesus itu menganggap bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Kesaksian orang terdekat, kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus itu lebih benar daripada orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Orang yang mengatakan dia anak Yusuf siapa? Orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Bisakah itu dikatakan benar-benar bahwa dia adalah anak kandung Yusuf? Maka ketika kalian mengatakan dia anak Roh Kudus, itu dusta. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus sudah mengatakan bahwa dia anak kandung Yusuf. Maka kalian menyembah anak kandung Yusuf. Silakan. Sampai di situ aja rupanya pengetahuanmu. Bantahlah. Kalau Roh Kudus nggak mimpin orang, nggak akan pernah Apa arti Roh Kudus? Mana di dalam kitabmu Roh Kudus? Nggak ada Roh Kudus di kitabmu. Yang ada adalah pneuma. Pneuma itu roh, Holy Ghost. Ya, jangan bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Sok-sokan bawa Roh Kudus. Jibril ya, kalau sama Jibril ya. Tunjuk kepada saya apa maksud anggapan orang ini. Anggapan Kalian orang itu ini nggak anggapan paham yang benar. Tuhan. Malah curhat. Kalian nggak paham Tuhan Yesus. Anda paham Tuhan? Jadi nggak usah bicara. Anda paham Yesus? Anda paham Yesus? Saya Oke, dulu peminum, Yesus pejudi, pemabuk. Saya bertobat nggak ada kepada urusan. Tuhan. Saya nggak ada urusan. Jangan-jangan kau Buktinya- adalah gembong narkoboy sekarang. Saya nggak peduli kesaksian kalian. Kalian tahu tidak, kata Yesus, penyesat itu adalah serigala berbulu domba. Dia sebenarnya penjahat, sok-sokan ngaku-ngaku orang baik sekarang. Dulu saya pemabuk, penista, sekarang sama kayak Paulus. Dulu saya Itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya tidak butuh pengalaman pribadimu, Pak. Simpan di dalam rumahmu. Kunci Jadi kalau- rapat-rapat kami nggak butuh. Kalau kamu Kami tidak punya butuh pengalaman diskusi pribadi ilmiah. dengan Tuhan, bikin Jangan malu. Oke, kamu Anda bicara ngapain? tentang Tuhan saya. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? jangan kamu parameter kebenaran. bicara tentang Tuhan saya. Oke, kayak mana Kalau Wan kamu bentuk tidak Tuhan punya Anda? pengalaman pribadi dengan Bentuk Yesus, Tuhan Anda seperti apa? Bentuk Tuhan Anda seperti jangan apa? kamu bicara tentang Aduh, Tuhan ini contoh-contotoh teman-teman ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Sejak kapan? Tunjuk kepada saya. Kapan Anda ketemu sama Tuhan Anda? Ini kayak Paulus nih teman-teman. Budak saja jadi hamba seks. Apa ini? Orang ini nggak patut naikin. Anda bilang Anda ketemu Tuhan Anda. Anda persis seperti Paulus mengklaim bertemu dengan Tuhan, mengklaim Anda lebih baik daripada orang lain. Dulu saya minimum, dulu saya penjahat, sama persis. Padahal Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat Orang Kristen itu. memang Penyesat begitu. itu justru apa? Orang Kristen kenapa? memang akan mengalami pertemuan dengan Tuhannya, maka dia akan Ayo, mengalami kapan Anda bertemu pertobatan. dengan Yesus? Kapan Anda bertemu dengan Yesus? Nggak perlu kamu tahu kapan saya bertemu Ngapain dengan Anda naik ke sini? Naik ke sini Anda ngapain? Cuman saya mau menginjili kamu supaya kamu bertobat. Ayo injili saya. Saya tunggu nih. Sekarang, cepat injili saya. Surga Bawakan kami Injil adalah Yesus. surga yang mulia.
Tunjukkan Sementara ayatnya. surga yang surgamu bukan surga yang mulia. Tunjukkan ayat surgamu, surga mulia. Apa yang ada di surgamu? Nggak perlu saya bicara sama kamu. Apa Kamu ini ngomong mau cari katanya kesalahan menginjili? ke Kristen. Tunjuk kepada saya isi surgamu. Apa isi Di mana surgamu? ada surga di Kamu Kristen? sudah bicara Tunjuk banyak. sama saya isi surgamu apa? Ya Yesus datang ke dunia itu. Kamu baca aja Alkitab. Satu-satu siapa Kalau lagi mau cari nih? Udah kesalahan, ganti. Naikkan Pak Edi. Saya mau satu orang yang ngomong sama saya yang betul-betul kredibel. Siapa? Pak Edi ganti. Turunkan orang ini yang sosok ketemu sama Tuhan saya sama Edi. surga pesta seks. Takut di- Iya. Oke siap Edi. Betul. Saya tidak sepakat kalau ada pesta surga seks, tapi di dalam 70. kitabmu tuh, dalam kitabmu Edi justru ada pesta seks. Kau baca dalam kitab Wahyu ada perjamuan kawin anak domba. Kau tahu arti pesta seks? Pesta itu artinya perjamuan, seks artinya adalah kawin. Dalam kitabmu justru ada perjamuan kawin. Itu surga lendir, ada pesundalnya, ada tukang cukai, bahkan kau dikawini sama Tuhanmu. Jadi justru di surgamu lah menggunakan diksi tertulis bahwa surgamu penuh dengan pesta seks. Itu ini contoh nih pesta seks. Mari kita lihat nih, perjamuan kawin anak domba. Kalian baca kitab kalian. Kau nanti dikawinin sama Tuhanmu itu. Kau kan pengantin perempuan kan? Tuhanmu yang laki-lakinya. Kau dikawinin nanti. Ya. Paham kau itu? Nih, dalilnya gimana? Dalam Wahyu Perjamuan itu, perjamuan kudus itu kan bukan pesta seks. perjamuan artinya apa? Perjamuan KBBI ini, perjamuan. Jangan tipu-tipu kita lah. Kita orang Indonesia, kita paham KBBI ini. Kita lihat perjamuan teman-teman ya. Kok tipu-tipu. Kau tengok ini perjamuan ya. Perjamuan artinya ada 5, teman-teman. Yang pertama apa artinya? Yang keempat artinya pesta. Jamuan, perihal berjamu, perjamuan makan malam, pesta. Ini makan malam sambil skidi papap nih. Pesta. Kawin artinya apa dalam KBBI? Kawin. Pesta seks guys. Kawin artinya adalah KBBI ini. Ingat pakai diksi yang betul. Nah, arti kata kawin apa? Nih kata kawin nih. Kawin artinya membentuk keluarga. Kau nanti bentuk keluarga dengan Tuhanmu. Bersuami, kau jadi istri dari Tuhanmu. Menikah, kau nikah dengan Tuhanmu. Melakukan hubungan kelamin, kau lakukan hubungan kelamin nanti. Ini arti kawin. Dan di kitabmu itu terjadi apa? Ada yang disebut dengan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi kalian nanti akan dikawini sama Tuhan kalian. Kalau kalian bilang itu artinya adalah tidak harfiah, nah tolong tunjuk kepadaku apa metode kalian memahami kitab kalian, mana yang harfiah, mana yang alegori. Tunjukkan kepadaku metodenya apa, yang ngajarin siapa. Jangan kalian asumsi liar di hadapanku. Waduh, bingung. Itu asumsimu, asumsi liar itu. Tunjukkan kepada saya asumsi yang benar seperti apa, atau Asumsimu, doktrin yang benar seperti apa. asumsi liar. Ya, bagaimana cara memahami Biblemu itu perkawinan anak domba Karena artinya apa? pikiranmu terlalu kotor tentang Yesus Kotor. kami. Oke, apa arti perkawinan anak domba? Silakan jelaskan. Kamu artikan aja sendiri kalau kamu sudah pintar. Inilah otakmu. Tapi Kau kan melarang orang kedunguanmu yang memahami, kamu tapi kau tunjukkan. nggak ngerti juga. Kupikir kau ngerti, Pak. Udah, aku sama Pak Edi, bukan aku nggak ada urusan denganmu lagi. Kupikir kau hebat tadi. Pak Edi Wakari, silakan. Pak Edi bantah saya kalau perjamuan kawin artinya pesta seks. Secara KBBI, perjamuan pesta jangan kawin kamu artinya berkelamin. Apa ini Tafsir orang? sendiri. Saya tidak butuh tafsir kitabmu loh. Saya bacakan aja yang tertulis. Silakan Pak Edi. Di situ tertulis perjamuan kawin anak domba. Kalau kalian ingin menjelaskan kitab suci kalian, jelaskan menggunakan metode yang ilmiah. Pendekatan apa yang kalian lakukan? Dari mana kalian tahu kalau itu artinya bukan kawin beneran, tapi Seilmiah kawin apapun rohani? disampaikan kepadamu, kamu tidak akan pernah Ya diamlah. Anda typing aja di bawah apa sih, ngapain naik sini orang? Silakan Pak Edi Wakari. Ya itu kan cuma kiasan begitu. Oke, tunjuk kepada saya. Siapa yang mengajarkan bahwa itu kiasan? Dari mana Ya, Anda tahu kalau itu kita kiasan? cari dalil dulu gitu. Kita buka Silakan. ambil kitab dulu. Oke, tunjukkan Ya, kepada dulu siapa dengan siapa tempat penulis lain. kitab Wahyu. Bentar, siapa penulis kitab Wahyu? Alkitab itu, kitab Wahyu itu banyak tipologi, Bu. Jangan asal tafsir Ya, siapa kalau penulis kamu nggak ngerti tipologi. siapa penulis kitab Wahyu? Kamu tidak akan pernah tahu Siapa kalau bicara penulis tentang kitab tipologi Wahyu? karena Orang pikiranmu yang masih tahu gelap. kitab Tapi itu kalau tipologi atau tipologi dan tipologi lagi itu hanya penulis kitab itu. Kalau di kau situ bilang itu banyak tipologi, gambaran, kamu tidak akan ngerti. apalah ini orang nih ngomong dari tadi di situ. Aku tanya satu hal aja kok nggak dijawab. Saya tanya, ketika kalian menipui kami umat Islam, saya akan maju menjadi benteng umat Islam. Tapi ketika kalian ajarkan doktrin kalian ini di gereja,
tidak ada saya dan Bang Zuma dan para apologet, mungkin kalian lolos. Orang yang tidak pernah belajar akan manggut-manggut. Tapi kalian berhadapan dengan kami yang diperintahkan untuk kritis. Kami harus mengkritisi apa yang kalian omongkan. Ketika kalian bilang itu tipu lagi, bukan tipu lagi, tunjukkan metodenya. Dari mana kau tahu bahwa pengajarnya, penulisnya mengajarkan bahwa itu adalah tipologi? Maka sebutkan dulu siapa kamu penulis harus kitab belajar Wahyu. panjang. Saya sudah belajar Saya panjang sudah lebih dulu tentang kitab kalau kau Wahyu. memang lebih belajar daripada saya, tunjukkan siapa penulis kitab Wahyu sehingga kau berhak mengatakan bahwa menurut penulis Saya kitab Wahyu itu adalah 21 tipologi. tahun belajar kitab Wahyu. Tunjuk, ya Kamu udah baru jelaskan. kemarin mau buka Ya udah kitab. jelaskan. Saya tunggu nih. Besarkan Bapak ini, saya suka dengan perlu jelaskan tunjukkan. sama kamu karena Berarti kau pendusta. pikiranmu tidak akan pernah bisa Berarti menerima. jelaskan. Siapa penulis kitab Wahyu? Ya setahu saya itu kitab Wahyu itu gambaran yang akan terjadi akhir zaman. Yang saya tanya, Itu salah siapa satu ilmiah. penulis kitab Wahyu? Siapa penulis kitab Wahyu itu aja? Sibuk kali pun kalian. Cepat. Kalian kalau nggak mampu mengajarkan kami umat Islam, jangan kalian ajarkan ajaran kalian di sini. Mencret kalian nanti. Kami mau ditanya tentang agama Islam. Kami mau ditanya tentang agama Islam. Tunjuk kepada saya siapa penulis kitab Wahyu. Jelaskan. Cepat. Kalau nggak usah kalian banyak cerita lah. Nih, kalian tengok ini. Nih, tengok kalian ini ya. Minimal kalian kayak saya. Kalian ngaku-ngaku belajar, mending kayak saya ini ya, membaca dalam kitab Sabda, Alkitab Sabda. Apakah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang sama yang menulis kitab Injil dan surat kiriman? Pertanyaan ini sudah lama diperdebatkan oleh para sarjana. Anda 20 tahun belajar Bible, tahu nggak siapa penulisnya? Para skolar-skolar aja masih berdebat tentang siapa penulisnya. Dionysius di tahun 240 kapan ini adalah orang yang paling awal memiliki keraguan. Kitab ini dihubungkan dengan Yohanes Markus, sahabat Paulus dan Barnabas, dan pengarang Injil Markus. Nggak ada kaitannya dengan murid Yesus. Kepada Yohanes Presbiter, kepada Serentus dan lain-lain. Sebagian besar sarjana di Jerman sependapat dengan Martin Luther yang menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Hei, Luther saja tidak percaya kalau kitab itu ditulis sama Yohanes, kok kalian pula ngajarin saya kalian? Martin Luther saja ternyata tidak mengatakan bahwa itu ditulis oleh Yohanes. Sekarang saya tanya sama kalian, dari mana kalian tahu bahwa di ayat itu ditipologikan, sementara kalian sendiri tidak tahu siapa penulisnya? Mute dulu Bang Datuk. Mute dulu Bang Datuk. Itu kan sudah jelas. Kalau kamu mau baca Wahyu pasal 1 ayat 1 sudah jelas di situ Yohanes. Yang saya tanya, Jauh-jauh. oh itu Yohanes. Baik, Yohanes apa? Yohanes kamu pikir cuma satu orang? Yohanes murid apa? Yesus. Tunjukkan data. Tunjukkan data. Berarti kamu lebih hebat daripada Martin Luther. Martin Luther mengatakan, bahkan Martin Luther sendiri menyangkal bahwa ini ditulis oleh, saya sudah tunjukkan data sama kamu. Kamu pakai data, jangan pakai asumsi logi. Pakai data, pakai jurnal, pakai karya ilmiah. Tunjuk kepada saya metode apa yang kalian gunakan untuk membuktikan penulisnya adalah Yohanes. Lihat di sini. Martin Luther, nih, sebagian besar sarjana di Jerman, dengar, Protestan, sependapat dengan Luther yang menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Apa ini? Nih, di sisi lain ada bukti intern. Nah ini, artinya di antara kalian sendiri tidak bersepakat. Penulisnya adalah Yohanes. Jadi dari mana kalian bisa mengklaim itu tipologi bukan tipu lagi, sementara kalian sendiri nggak tahu siapa penulisnya? Seandainya saya ditanya, mohon maaf nih, gini cara diskusi itu. Kalau mau kalian pernah kuliah, nih, saya bilang nih, Pak Donditan mengatakan bahwa itu adalah kontradiksi tentang Bible. Apa metode yang saya gunakan? Saya tahu orang ini, dia adalah pembelajar kristologi yang membandingkan ayat satu dengan ayat lain. Maka saya bisa katakan, Nggak usah bawa Donditan. Loh, kok Anda yang kenapa? Apa alasannya? Kenapa saya nggak boleh bawa Donditan? Kenapa takut? Kalau mau diskusi cerdas, Pak. Levelmu jangankan dengan Pak Donditan, saya aja dengan Bang Datu aja kok belum tentu selevel loh, Pak. Iya. Jangan Udah, Bang Datuk maju. Kalau mau diskusi cerdas, Pak, saya punya buku, Pak. Bukan punya, Pak. Nih buku saya, Pak. Kami ini
apologet di sini Pak, bukan kaleng-kaleng Pak. Ini buku Pak. Bukan kaleng-kaleng Pak. Nih. Ini bukan kaleng-kaleng Pak. Ya. Ya, ya benar. Ya, Ini bukan kaleng-kaleng Pak kami Pak. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak. Kalau Bapak mau diskusi dengan kami, dengan di sini, nih, ini buku saya Pak. Ini dokumen pemalsuan kitab Pak. Ini dokumen pemalsuan kitab. Bapak mau bantah pakai data. Jangan cuma congor Pak. Panggil pendeta Bapak yang paling pintar ke sini. Hadapi kami. Ada Rifa, ada Ustaz Tata, ada saya. Kita pakai data Pak. Bukan kaleng-kaleng Pak, buku Pak. Ini Pak. Ini Pak. Kita buku Pak. Kami belajar seri kristologi Pak. Bukan sekadar hanya congor-congor Pak. Ini seri kristologi Pak. Nih, Saya semuanya, juga Pak. punya buku banyak, tapi bukan Ya seperti silakan Bapak buku itu. bantah di bel Bapak. Ini nggak bisa Bapak di bel karena Bapak. tua. Dia cuman hadir ke sini, cuman pengen curhat. Kita butuh orang diskusi. Kalau nggak mau diskusi, Iya, nggak usah. iya. Kalau Saya nggak, nggak Bapak mau turun. ngomong tuh. Iya, kalau Bapak nggak mau. Ya udah saya Bapak turun kalau kamu. Ya udah, kalau gitu. nggak mau Ya, turun. nggak usah dinaikin lagi ya. Ini bukan gereja, Pak. Sorry Iya, ya, gitu. Ini bukan tempat gereja di sini, dialektika. Pak. Saya sudah bilang dari Unsur tadi. kudus. Di awal saya sudah bilang berkali-kali, kalian nggak usah jelasin agama kalian. Kami tidak butuh penjelasan agama kalian. Ini tempat kalian bertanya tentang Islam. Dari tadi saya minta tolong bertanya saja tentang Islam. Masih juga kalian jelasin agama kalian. Hancur kalian depan kami ngejelasin agama kalian. Kitab suci kalian aja kalian nggak tahu siapa penulisnya. Itu pula kalian mau jelasin isinya. Isinya kalian mau jelasin, penulisnya aja kalian nggak tahu. Buat apa kami dengarkan kalian menjelaskan isinya? Penulisnya aja kalian nggak tahu. Kapan ditulis aja kalian nggak tahu. Buat apa kalian jelaskan? Kalau kami ditanya siapa penulis Al-Quran, kapan? Yang zaman Rasulullah, Zaid, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Abu Bakar siapa? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Di zaman Utsman siapa? Zaid bin Sabit dan beberapa suku Ansor. Di zaman Kemenak siapa? Dicetak sama Kemenak. Kami bisa menjelaskan. Kapan tahunnya? Kami bisa menjelaskan. Kalian metodenya bagaimana? Kami menjelaskan. Dikumpulkan dengan 2 saksi. Kami bisa jelaskan itu. Nah, kalian bisa saya bertanya kepada kalian, siapa penulis kitab kalian? Bagaimana ditulis kitab kalian itu? Bisa kalian dijelaskan itu? Kalau kalian tidak mampu ke ranah itu dulu di bagian kulit, tidak ada kejelasan dalam kitab kalian, berhentilah menjelaskan agama kalian di depan kami. Kan kami tidak butuh. Kan saya tidak paksa kalian menjelaskan iman kalian di hadapan kami. Kecuali kalian denom baru yang ingin memperkenalkan ajaran kalian. Kami eksplor untuk apa? Pengetahuan buat orang lain. Ada loh yang berpikir seperti ini. Saya sudah muak mendengarkan kalian menjelaskan Yesus Tuhan atau bukan. Pada saat bersamaan Yesus yang adalah manusia ternyata adalah Tuhan. Itu penjelasan bertentangan dengan akal. Lari kemanapun kalian, ke planet Pluto pun itu nggak diterima. Alien pun nggak mau nyembah Tuhan yang pada saat alien dia adalah manusia. Dengarkan saya. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan itu. Kalian cukup di sini bertanya tentang Islam. Kok malah nak jelasin tentang agamanya sendiri, ternyata agamanya sendiri nggak bisa dijawab sama dia? Ngapain? Saya sudah belajar tentang agama kalian. Saya sudah mempelajarinya, sejarah gereja, skisma besar, mulai dari konsili Nikea, konsili Efesus, konsili Konstantinopel, kemudian ada skisma besar tahun 1056 antara Katolik dengan Ortodok. Saya belajar itu. Saya tahu tokoh-tokoh, ada Sabellius, ada kemudian Nestorius, ada kemudian siapa namanya tadi itu yang mengatakan Yahweh adalah iblis. Ada Marcionisme, ada aliran Ebionis, ada si Arius. Saya bahkan belajar tentang hal itu. Bahkan saya belajar bahwa orang pertama sekali yang membawa gagasan Tritunggal itu Bapak Tritunggal adalah siapa? Tertullianus. Apakah dia Yahudi? Tidak ada kaitannya. Turunkan nama Deus. Ngapain nih buang-buang waktu aja nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Mantap, lanjut jangan dinaikin Waduh, Nggak ada saya naikin. Jijik saya Moderator naikin. jangan. dia malah DM ke saya. Kenapa kamu kok undang saya tapi kok diturunkan? Gitu. Nggak ada saya naikin. Ya udah. Dan kami juga belajar kritik teks dalam kitab kalian. Betapa banyak Septuaginta dengan teks Mesora dan juga Dead Sea Scroll. 4 kitab suci, teks Samaritan, teks Dead Sea Scroll, teks Mesora, teks Septuaginta. Bahkan kami tahu ayat mana yang berbeda. Genesis pasal 1 ayat kedua, Yehosea pasal 11 ayat 1, Yesaya pasal 63 nomor 9. Kami tahu itu berbeda. Ngapain kalian jelaskan isi kitab kalian? Di dalam kitab kalian sendiri masih banyak pertentangan. Bahkan Yonatan Purnomo mengatakan 6.000 kesalahan terjemahan. Itu pula mau kalian bahas sama kami. Jangan bahas agama kalian kalau saya tidak minta. Kecuali kalian punya data, diskusi sama saya 2 arah.
Contoh, Rifa, kita bandingkan antara Tritunggal dengan juga Tauhid. Mantap. Naik ke sini, buka cam baik-baik, tunjukkan pesonamu, bawakan data bahwa Tritunggal itu ajaran yang benar, menggunakan kaidah berpikir yang logik dan juga standar parameter kebenaran yang jelas. Ini giliran disuruh menjelaskan agamanya malah mencret. Saya nggak butuh. Ini bukan room penyesatan. Ini room tempat siar Islam. Kalian non-muslim boleh bertanya. Tapi ketika menghujat agama saya, ngilu kalian segereja nanti saya buat. Kenapa? Saya bongkar aib agama kalian. Saya bongkar kisah-kisah masa lalu gereja kalian. Silakan naik ke atas, bertanya saja. Ya, silakan. Ini hukum ini, hukum. Hukum sang hukum dan Kebenaran ini. Ya, terima kasih. Saya bertanya aja sesuai dengan yang dibangun narasi si Rifa ini. Katanya tadi Nabi Muhammad sholat, Anda juga sholat, kan begitu. Nah, Rifa ini katanya mengandalkan data, kan begitu. Nah, saya mau minta datanya lah dulu. Bagaimana Anda sholat dan bagaimana Nabi Anda itu sholat, datanya ya. Tapi sebelum dijawab, perlu Anda ketahui. Sebentar saya dulu. tahu persis bagaimana umat Islam sholat. Nah, tunjukkan datanya. Saya tanya sama Anda, ketika Jangan saya ditanya tunjukkan lagi. sebuah data, tunggu dulu. Anda kan mengandalkan data. Tunjukkan Saya datanya. tanya, kalau saya tunjukkan data semua, saya bukan budakmu loh. Kalau saya tunjukkan semua data, nanti saya minta data kepada Anda. Siapa yang tidak bisa tunjukkan data, bolehkah berpindah keyakinan? Mau pindah keyakinan? Bagi saja lah, bagi saja, bagi tengok. Masa saya harus tunjukkan data, sementara agamamu sendiri nanti nggak ada data, terus kalau lolos gitu aja, nggak bisa. Mari kita sama-sama deal di sini. Bagaimana kami sholat? Bang Jibril punya data yang sudah ditampilkan kemarin, mulai dari awal sholat sampai Makanya akhir. mau disoal. Diam, ini nggak usah dinaikkan ini orang ini. Iya. Ya. Tapi ketika kau tidak bisa menunjukkan data tentang agamamu, aku dapat apa? Buka kemo dulu. Buka kemo. Saya nggak mau kayak gini teman-teman. Saya bukan pembantumu yang kau suruh saya untuk tunjukkan. Tadi kau kan mengatakan. Saya mengatakan kalian bahwa bertanya mengandalkan pemahaman. data, tunjukkanlah data. Aku bukan budakmu. Dengarkan sekali lagi. Kita sama-sama berdata. Kami ingin melihat mukamu. Nanti ketika kau tidak mampu menunjukkan datamu, apa konsekuensinya? Aku dapat hadiah apa? Aku capek tunjukkan data satu-satu. Lalu ketika kau tak mampu tunjukkan data, aku dapat apa? Hah? Jadi apa gunanya kutunjukkan data dalam Al-Qur'anku? Lalu apa kemudian yang ku dapat ketika kau tak mampu tunjukkan data di agamamu? Apa? Sebaliknya, jika data yang kamu tunjukkan tidak sesuai, bagaimana juga? Saya orang yang berani. Sekarang saya tanya, kamu tantangannya apa? Kau jawab 1 dulu. juta 1 jam. Kau kirim Kau jangan tantang saya. Buka. Buka kemu. Bagaimana data yang Tuh, aku bukan budak. Ini bukan tempat perbudakan. Buka enak-enak kalian tunjukkan kau data, menantang lalu saya, apa untungnya? tapi kau ditantang balik tak berani. Bagaimana data jika tidak sesuai dengan faktanya? Kau jawab dulu. Diskusi. Saya tahu data sholat. Saya tahu data sholat. Tunjukkan. Sholat. Oke. Awal sholat apa? Apa yang disebut dengan sholat? Tidak perlu kau yang tunjuk, kau tadi yang mengandalkan. Apa yang disebut dengan sholat? Apa yang disebut dengan sholat? Kau usah banyak cerita. Tunjukkan datanya. Binatang ini orang. Kau pikir aku budakmu? Kami ini bukan orang yang bisa bilang kau saja suruh. Kau tidak bisa. Saya tanya, iya apa definisi sholat secara terminologi? Cepat. Sholat secara terminologi. Binatang nyuruh-nyuruh. Kalau kutunjukkan banyak data, hadis-hadis terkait. Diam kau dulu Kalau kutunjukkan mulai dari takbir sampai nanti kami salam, dalilnya sampai berbuka kutunjukkan, aku dapat apa? Sedangkan kau joget-joget di gereja nggak ada datanya. Sedangkan kau begini tanganmu nggak ada datanya. Sedangkan kau melakukan liturgimu di gereja nggak ada datanya. Lalu aku ngapain? Ngapain kutunjukkan semua data? Ngapain kutunjukkan mulai dari Allahu Akbar takbir sampai nanti ikut salam? Kutunjukkan semuanya satu persatu. Lalu aku dapat apa? Mau nggak kau berjanji? Seandainya satu saja permintaanku tak terpenuhi, berani kau mengatakan, buka mukamu, kau katakan Islam agama yang benar. Setelah kutunjukkan semua dalil rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, berani nggak? Enak aja kau ngerjain orang di sini. Kau pikir kami pembantumu? Kau suruh-suruh.
Kupikir kalian bertanya di sini untuk mengetahui wawasan tentang Islam, bukan kau suruh-suruh aku kayak bapak moyangmu. Kau pikir aku bodoh bisa kau suruh-suruh begitu? Kitabmu aja nggak jelas kok. Ada kau diajari kawin sama Tuhanmu? Ada kalian diajarin cara kawin sama Tuhan kalian? Tuhan kalian aja nggak kawin. Enak aja dia nyuruh-nyuruh kita kayak gitu. Dapat apa aku? Ribuan hadis nih. Dengar nih, Ustadz. Ini yang mau kutunjukkan Ustadz. Bayangkan Ustadz. Akun besar ini Pak Supir. Oh iya. Perhatikan teman-teman ya. Ustadz Arif itu 15.622 kata tentang sholat teman-teman. Itu mau kutunjukkan sama dia. Mulai dari kata takbir, sujud, tumak nina dan segala macamnya mau ku ajarkan ke dia. Terus aku dapat apa? Sekalian kau beli buku. Kau beli buku dalil tentang rukun sholat, kan ada bukunya. Ngapain ku tunjukkan kau? Nah sekarang ku tanya balik, kalau kami memiliki aturan semua baik yang rukun maupun sunnah, kalian itu di gereja jingkrak-jingkrak begini-begini yang ngajarin siapa? Terus kalau aku sudah tunjukkan data, kau nggak mampu tunjukkan data, terus aku dapat apa? Air ludahku hilang gitu aja. Karena kalian bukan bertanya ingin tahu pemahaman Islam, tapi kalian merintah-merintah saya seolah-olah saya ini budakmu. Kok aku pula diperbudak sama orang berkulub? Nggak bisa, say. Orang yang tidak berkulub aja belum tentu bisa memperbudak aku, apalagi kalian yang tidak berkulub itu. Najis aku diperbudak sama kalian. Lanjut, bertanya aja kalian. Itu bukan bertanya tapi nyuruh-nyuruh kau. Kau pikir aku budakmu apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kaisar, di handle dulu Bang Kaisar, lanjut tuh. Jadi moderator. Saya ada yang kerjaan dikit. Giliran ditanya satu dalil aja, nggak mencret, nggak bisa jawab. Ya teman-teman ya, kita ini room edukasi, bukan room di mana mereka bisa mana dalil ini, mana nama Hawa di Al-Quran, mana dalilnya Nabi Muhammad disunat, mana ininya man. Apakah ada selama ini manfaatnya ketika kita tunjukkan, bahkan Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan Nabi Muhammad disunat? Ada nggak? Diulangi nggak pertanyaan itu? Diulangi pertanyaan itu kembali. Jadi intinya teman-teman, ini room edukasi, tempat kita berbagi pemahaman. Gini loh cara memahami ayat ini loh Al-Quran. Mana? Tunjukkan data ini, mulai dari sholat. Aku adalah orang yang tahu banget loh tentang sholat. Ditanya apa etimologi sholat aja dia nggak paham. Binatang kalian. Satu-satu, siapa yang mau bertanya? Bertanya aja. Bila Nabi Muhammad disunat? Nabi Muhammad disunat saya tak tahu kapan. Kapan Tuhan kau disunat? Oke. Kapan Tuhan kau disunat? Siapa yang lihat Tuhan kau disunat? Ada yang meraba burung Tuhanmu sehingga tahu dia disunat atau tidak? Siapa yang ngintip burung Tuhanmu sampai kau tahu dia disunat atau tidak? Apakah Tuhan itu betul-betul disunat atau tidak? Siapa yang lihat burung Tuhanmu ketika dia disunat? Cepat kau katakan sama aku. Siapa yang menyentuh burungnya sehingga tahu kalau itu sudah tidak lagi berkulub? Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Ingat tapi Siapa orang yang telah menyentuh burung Tuhanmu sehingga tahu kalau itu tidak berkulub lagi? Siapa laki-laki dan perempuan yang telah melihat burung Tuhanmu sehingga tahu kalau dia sudah tidak lagi berkulub? Kalau nabiku istrinya yang mengatakan beliau telah bersunat. Kapan bersunat? Saya tidak tahu karena itu tidak dituliskan. Sekarang aku tanya balik. Siapa laki-laki dan perempuan? Siapakah? Jangan lari dulu ke poligami, bahas dulu tentang sunat. Siapakah makhluk baik dari hantu belau sampai manusia yang telah melihat kelamin Tuhanmu sehingga tahu kalau dia sudah tidak berkulub lagi? Siapa namanya? Lukas. Dipegang Lukas burung Tuhanmu sampai dia tahu kalau dia tidak bersunat. Udah bersunat. Lalu kenapa kau tanya sama aku kapan nabiku bersunat? Apa manfaatnya bagimu sementara kau tidak tahu siapa yang melihat burung Tuhanmu telah disunat? Apa gunanya kau bertanya ini? 72 bidadari lah. Oh iyalah, daripada di Kristen itu bersama dengan pesundal. Apa masalah dengan bidadari cantik daripada dengan pesundal? Mungkin kau lebih senang dengan pesundal, biar nari di atas tari tiang. Ya, kalian nanya-nanya nabiku disunat, kalian yang lihat Tuhan kalian disunat, emang siapa? Dada ya kalian ini. Diskusi bagus-bagus, ku bilang. Ketika kalian di sini hanya ingin menjadi penghujat, kulayani kalian. Belajarlah menghujat yang benar sama Edis. Belajar menghujat yang benar sama Sofiatul. Masa belajar aja menghujat aja nggak profesional? Maksimal kalau menghujat itu sekalian. Biar tahu kami mencop kalian sebagai siapa di dunia ini.
Biar tahu kami nanti kalau bertemu kalian di jalan, oh ini dia yang penghujat yang bicara tanpa data. Kalau kami tunjukkan penghujatan kami, ada tidak kami menghujat Tuhan kalian? Tunjukkan datanya. Disuruh bertanya tentang Islam, kalau menghujat kalian. Kalian ditanya Tuhan kalian siapa yang lihat burungnya, diam kalian mencret. Disuruh tanya, ya kalian yang tidak mau ODGJ seperti mereka tadi ya, jangan lupa beli minyak kemiri saya. Ya, minyak kemiri saya ini menghilangkan bulu-bulu kalian yang telah dicabut oleh Bang Zuma dan Cak Tata dan Bang Jibri yang telah mencabutnya akan tumbuh kembali sehingga kalian punya harga diri lagi ya. Nggak perlu kalian syahadat beli ini. Buat yang botak boleh ya ini. Yang botak, yang kemiri bakar bagus. Yang ini nanti insya Allah pakai, ini masih yang belum dioplos sama rosemary. Nanti next time kita pakai rosemary. Insya Allah semakin ada kandungan rosemary dan minyak kemirinya, nanti insya Allah mudah-mudahan semakin diperkaya dengan bahan-bahan yang bisa menumbuhkan rambut. Yang oten yang bulunya sudah tercukur oleh Bang Zuma, boleh kembalikan harga diri kalian dengan membeli minyak kemiri hitam ini ya. Mandi kalian pakai ini. Mandi ini. Ini minyak yang diurapi. Penuh dengan roh-roh. Ya, silakan. Baik, selamat sore Frika, Veronica Kasima Sirata. Selamat sore. DM akun ini yang mau pesan, teman-teman pesan DM akun ini ya. DM akun ini nanti saya kasih nomor handphone, kita bisnis lewat aplikasi hijau ya. Ya nanti ya kita lewat aplikasi hijau guys. Di DM saya kasih nomor handphone, kita ngobrol lewat WhatsApp. Ya mana tahu ada yang nanti order 1 ton nanti. Ya, di sini tempat edukasi, bukan tempat kalian suka-sukanya nyuruh-nyuruh kami. Mana dalil ini? Mana dalil itu? Giliran ditanya yang nyuruh kau nyembah Yesus siapa? Ah, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Apa kayak gitu? Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.